salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan channel YouTube podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Dengan sesi saat ini adalah podcast epistel untuk Minggu 1 Maret 2026 dengan Minggu Reminiscere, artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Dengan topik minggu kita untuk Minggu Reminiscere, kasih Allah besar akan dunia ini. Sebelum kita lanjutkan lebih lama dan lebih dalam lagi, berbincang-bincang nanti dengan Bapak narasumber kita yang sudah berkenan hadir pada saat ini. Alangkah baiknya Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita berdoa dulu untuk menyerahkan proses podcast ini dalam lindungan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, jika hingga saat ini Tuhan perkenankan para hamba Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan dalam saat ini melalui podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Biarlah pemberitaan firman saat ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Termulia Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang menonton podcast pada saat ini, untuk lebih dalam lagi membahas tentang firman Tuhan dari narasumber kita yang luar biasa, Bapak Pendeta masih muda dan melayani di Distrik 20 Kepulauan Riau, secara khusus di HKBP Lubuk Baja Batam. Nah, untuk memperdalam pengenalan kita dengan narasumber kita, kami beri waktu untuk Bapak Pendeta untuk memperkenalkan diri. Tapi sebelumnya saya sapa dulu Bapak, apa kabarnya? Sehat, Inang sehat. Puji Tuhan. Pelayanannya bagaimana Bapak untuk hari ini? Berjalan lancar. Puji Tuhan. Nah, sekarang Bapak saya beri waktu untuk memperkenalkan diri kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini lagi menonton podcast kita. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Inang. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Pendeta Agus Gideon Sitaban. Saat ini saya melayani di HKBP Lubuk Baja Batam sebagai pendeta fungsional. Demikian mungkin perkenalan singkat dari saya. Oke, luar biasa. Bapak sudah menikah kah? Sudah. Silakan diberitahu, siapa tahu ada di sana Iya. saudara kita. Saya sudah menikah dengan Inang di rumah Boru Pardosi. Kami telah dikaruniakan 2 anak laki-laki. Puji Tuhan, luar biasa ya, berkat Tuhan yang melimpah untuk hambanya. Terima kasih Bapak, dan saat ini kita akan fokus kembali untuk menelaah dari firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah untuk pertanyaan atau di HKBP dikatakan epistel untuk Minggu Reminiscere nanti, yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Saya akan bacakan firman Tuhan, dan juga saudara-saudaraku yang saat ini menonton boleh membuka Alkitab di rumahnya. Kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita baca firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan,
sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Pendeta, karena ini memang biasanya dan semestinya di HKBP, epistel minggu itu menjadi khotbah di Partangiangan yang juga didengarkan oleh jemaat dalam Partangiangan, dan sangat penting sekali untuk dapat menambah pemahaman atau pengetahuan para hamba Allah juga ketika akan menyampaikan firman Tuhan di Partangiangan nanti. Mungkin Bapak Pendeta bisa membantu kita dengan menjelaskan apa yang mau dikatakan Tuhan melalui Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 ini. Silakan Bapak. Iya, terima kasih Inang tentang nats epistel di Partangiangan Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Yang pertama, latar belakang konteksnya itu adalah bahwa ini adalah masa krisis besar selama pembuangan Babel, di mana bangsa Israel dan juga Yehuda hancur akibat ketidaksetiaan terhadap perjanjian di Sinai yang sudah disampaikan oleh Allah sendiri kepada bangsanya lewat para perpanjangan lidah yang diutus oleh Allah itu sendiri. Yang kedua, ini menunjukkan sebuah masa putus asa struktur keagamaan yang terbukti tidak mampu mencegah ketidaksetiaan mereka kepada Allah sebagai pencipta mereka, bahkan yang memelihara hidup mereka. Disinilah kehadiran Yeremia lewat utusan Allah untuk menyampaikan nubuat Allah terhadap bangsa itu tentang perjanjian baru, yang baru, ketika perjanjian lama itu tidak bisa dipertahankan oleh bangsa Israel itu sendiri. Maka perjanjian Sinai atau hukum Taurat dilanggar Israel. Taurat hanya tertulis di loh batu dan tidak mengubah hati bangsa itu sendiri, Israel dan Yehuda, sehingga menghasilkan kesombongan dan hanya ketaatan lahiriah. Jadi sebenarnya termasuk di Yeremia 30 sampai 31 itu adalah bagian dari pemulihan masa depan Israel dan Yehuda itu sendiri. Mungkin demikian yang menjadi latar belakang konteks nats kita hari ini, Inang. Berarti dari awal Tuhan sudah buat perjanjian untuk umat yang dipilihnya itu. Ya, benar. Ketika dia juga membawanya dari Mesir ke tempat yang Tuhan tujukan, ternyata sudah diawali dengan sebuah perjanjian yang harus diikuti, dituruti oleh umat yang dipilihnya. Ya. Tetapi seperti yang Bapak jelaskan tadi, perjanjian itu diingkari karena pada dasarnya perjanjian itu awalnya tertulis dalam loh batu ya Bapak ya. Ya, dua loh Tidak batu. terpatri di dalam hati dan pikiran mereka. Artinya mereka kalau boleh segala sesuatu mereka lakukan hanya formal saja. Ya, formal. Sehingga gampang terpeleset jatuh untuk ketidaksetiaan, mengingkari. Mungkin begitu ya Bapak ya? Ya, benar. Untuk selanjutnya mungkin Bapak bisa perjanjian baru itu yang bagaimana? Sekarang kan sudah ada diperbaharui perjanjiannya. Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya, terima kasih Inang. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ternyata di Yeremia 30 sampai 31 itu fokusnya itu adalah pemulihan masa depan bangsa. Jadi inilah sebenarnya termasuk di Yeremia 31 ini yang disebut dengan perjanjian baru dalam perjanjian lama. Ada perjanjian yang baru yang akan digenapi, yang akan disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa itu, tetapi konteksnya dalam perjanjian lama. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa sejak awal sebenarnya Allah memantau umatnya sejak awal. Artinya hubungan pencipta dengan ciptaannya
sendiri, bahwa Allah ingin keinginan Allah bahwa umatnya itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah itu sendiri. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa sekalipun pertama sekali, Allah juga tetap memantau dan memelihara umatnya, walaupun sebenarnya berbeda. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah memantau atau memelihara umatnya lewat perpanjangan lidahnya, Musa contohnya, raja, nabi. Tetapi lewat utusan Allah dan perpanjangan lidah, kita tahu bahwa Allah itu tetap memelihara dan memantau kehidupan umatnya. Yang kedua, memang kita harus akui bangsa itu, umat Allah itu keras kepala. Artinya dipulihkan, mengulah kembali, dibuang, dijajah oleh bangsa lain, Tuhan mengizinkan itu semua dipulihkan kembali, itu terus berulang-ulang. Artinya kita harus pahami bahwa apa yang dilakukan Allah itu terhadap bangsa itu dalam pembuangan itu mengajarkan tentang supaya bangsa itu ada pada perenungan dosa. Artinya dalam situasi sulit mereka yang Tuhan izinkan dalam pembuangan, ada juga pengajaran hukum Taurat, sehingga harapan Allah ada ibadah yang baru bagi kehidupan mereka sendiri. Yang ketiga, kita juga harus memahami bahwa Allah tidak pernah gagal dalam janjinya. Justru manusia yang sering gagal atas janji-janjinya di tengah dunia ini. Jadi Allah memberi hukum Taurat atau perjanjian di Sinai, tetapi mereka gagal mempertahankannya. Dengan dasar itulah Allah dengan kasihnya yang besar akan dunia ini, dia menubuatkan kepada Yeremia tentang perjanjian baru yang mungkin disempurnakan lewat perkenalan Allah itu sendiri lewat kepribadian Yesus dengan mati di kayu salib itu sendiri. Mungkin demikian, Inang. Iya, kalau boleh saya pahami tadi, mungkin juga Bapak Ibu yang sedang mengikuti podcast saat ini, dari penjelasan narasumber kita, Bapak Pendeta tadi, bahwa dari awal Allah selalu merancangkan kebaikan bagi manusia dan secara universal kepada dunia. Iya. Di awal penciptaan tadi juga Bapak singgung, awal penciptaan itu maka Allah melihat semuanya baik adanya. Berarti dari awal memang semua adalah baik adanya. Tetapi memang itu tadi ketidaksetiaan Adam dan Hawa juga membuat manusia jatuh dalam dosa, sehingga dia agak terpisah dari Allah, dan Allah tidak pernah menjauhkan diri dari manusia, mungkin begitu ya Bapak ya. Ya, Selalu merancangkan kebaikan, dan juga itu dengan pengangkatan atau pemilihan juga atas diri Israel juga itu adalah rancangan Allah untuk rancangan kebaikan Allah untuk memulihkan kembali manusia. Dan meskipun juga Israel juga membangkang dan sebagai hukumannya tadi ke pembuangan seperti yang Bapak jelaskan, tapi Allah tidak berhenti di dalam pembuangan itu, tidak berhenti di dalam penghukuman itu, tetapi dia juga merancangkan kebaikan lagi atas umatnya dengan ini, penghiburan dan pemulihan melalui kembali. Yang seperti yang diceritakan kitab Yeremia. Dan Bapak juga tadi, kalau boleh tadi saya pahami, bahkan jika ini juga gagal, Tuhan juga merancangkan kebaikan bagi manusia dan dunia ini melalui diri Yesus. Mungkin gitu ya Bapak ya. Karena kebetulan memang kita saat ini di dalam minggu-minggu Pasion untuk mengenal atau mengingat kembali bagaimana Yesus Allah jadi manusia dalam diri Yesus untuk menunjukkan kebaikan Allah, rancangan Allah untuk kebaikan manusia, dan juga menunjukkan bahwa kasih setia Allah itu memang luar biasa dan setia tidak pernah ingkar. Nah, itu janji Tuhan bahwa Dia akan senantiasa mengasihi umatnya. Apapun dosanya, apapun kejahatannya, tetap Dia mengasihi. Berbeda tadi seperti yang Bapak bilang, kalau manusia itu ya selalu ingkar janji. rentan dengan
ingkar janji. ingkar janji, tidak setia, ya kan? Iya. Mungkin Bapak bisa lebih dalam lagi karena ini memang masa-masa pasion. Bagaimana perjanjian baru itu yang secara kristologis kali ya dalam diri Yesus. Kita kaitkan dengan masa pasion ini. Bagaimana Allah, kasih Allah yang luar biasa itu yang tidak dibatasi oleh kejahatan, tidak dibatasi oleh hukuman dan juga tidak dibatasi oleh semua pelanggaran-pelanggaran kita. Kasih Allah itu tetap merancangkan kebaikan. Bisa mungkin Bapak bisa jelaskan untuk kami bagaimana prosesnya itu dalam diri Yesus? Atau mungkin gini, Allah turut menderita melalui kehadiran Yesus. Mungkin begitu. Boleh Bapak? Ya, terima kasih Inang tentang perjanjian baru. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ini adalah pemulihan dan pengampunan besar yang dilakukan Allah lewat perkenalan dirinya lewat diri Yesus. Di mana di perjanjian lama tadi bahwa bangsa itu gagal menaati perjanjian itu, maka di perjanjian baru ini mutlak atau murni adalah inisiatif Allah itu sendiri. Jadi bukan soal prestasi atau kekuatan manusia itu sendiri, tetapi soal di perjanjian baru, bahwa di dalam perjanjian baru itu tersirat sebenarnya adalah kasih dan pengampunan besar yang dilakukan Allah kepada manusia itu lewat perkenalan dirinya, lewat Yesus. Artinya jika di perjanjian lama bangsa itu menyampaikan pesannya atau apa yang dia perlukan lewat perpanjangan lidah Allah, demikian sebaliknya Allah kepada umatnya lewat perpanjangan lidah. Tetapi di perjanjian baru manusia itu langsung mampu atau langsung bisa berbicara lewat doa kepada Allah itu sendiri. Itulah di perjanjian baru bahwa Allah secara langsung memperkenalkan dirinya lewat Yesus. Allah turut menderita. Jadi makna teologinya bahwa pengampunan itu adalah benar-benar murni tindakan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Jadi pengampunan yang kita terima adalah benar-benar berdasarkan kasih Allah. Itu yang kita sebut tadi tentang topik minggu, kasih Allah besar akan dunia ini. Mungkin demikian Inang Pendeta. Iya, luar biasa penjelasannya Bapak Pendeta, dan kita Bapak Ibu terberkati dengan penjelasan narasumber kita saat ini. Mungkin Bapak agak-agak haus gitu, boleh sambil minum dulu Ya, supaya agak rileks gitu. Iya. Oke. Karena perbincangan kita ini sangat menarik ya Bapak ya, dan juga menambah pengetahuan tentang bagaimana kasih Allah yang luar biasa sebenarnya untuk menjangkau kehidupan manusia, merancangkan kebaikan untuk manusia. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan tentang kehadiran Allah juga melalui diri Yesus nih di masa-masa pasion. Nah, sekarang dari firman Tuhan, Allah sendiri sudah hadir, bahkan juga sudah dituliskan dalam hati setiap pribadi. Nah, bagaimana sekarang itu bisa memberi pembaharuan, transformasi dalam diri orang percaya? Ataukah hanya seperti kita hanya ditulis saja, tidak ada efek faedahnya, atau menganggap tidak merasa dia juga tempat kehadiran atau ditulisnya, gitu kan? Kita adalah surat-surat Kristus begitu kan? Kalau Rasul Paulus bilang kan. Nah, bagaimana itu bisa dirasakan atau disadari atau dapat diaplikasikan dari setiap pribadi Kristen, bahwa dalam dirinya sudah ditulis sebenarnya seperti firman Tuhan ini? Mungkin Bapak bisa Iya, jelaskan. terima kasih Inang. Yang pertama, dengan perjanjian baru ini bukan berarti menyediakan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat itu
telah ditanamkan dalam batin dan hati kita masing-masing. Artinya kita sudah tahu mana yang menjadi kehendak Allah dalam kepribadian kita. Tergantung sekarang bagaimana kita menggerakkan hati dan jiwa kita menghayati, melakukan firman Tuhan itu, tetapi yang pastinya adalah dengan tuntunan Roh, seperti yang tertulis dalam Mazmur 32. Ada di situ dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mungkin secara aplikatifnya, mungkin jika dikaitkan dengan khususnya tema HKBP tahun ini transformatif ya, transformatif tentang pengajaran iman di keluarga. Mungkin salah satu contoh di tengah-tengah keluarga, ketika ada 2 orang anak bermain, lalu seiring berjalannya waktu mereka berantem, mungkin main fisik, lalu mereka mengadu kepada orang tuanya, lalu secara tidak langsung orang tuanya menuntut si anak itu membalas apa yang dilakukan temannya. Artinya secara tidak langsung orang tua kita itu udah mengajarkan tentang balas dendam, bukan pengampunan. Padahal sebenarnya firman Tuhan kita yang kita bahas hari ini mengatakan bahwa pengampunan kasih Allah besar akan dunia ini, dan kita adalah bagian dari pengampunan itu. Bagaimana juga kita mengaplikasikan itu sejak kecil, termasuk di tengah-tengah, dimulai dari keluarga kita masing-masing tentang hal pengampunan itu sendiri. Artinya Allah itu kasih setia, kita juga harus kasih dan setia. Mungkin demikian, Nina. Iya, iya memang di kenyataan saat ini, kalau mungkin di era-era sebelumnya atau masa-masa orang tua sekarang dulu di zaman mudanya, kalau hukum Taurat ini dihafal mati sama anak sekolah minggu di HKBP, Iya. betul ya Bapak ya? Ya benar. Tapi kalau sekarang Bapak, mungkin sangat minim anak-anak sekarang untuk menghafal hukum Taurat ini. Nah memang tidak cukup hanya menghafal. Bahkan firman Tuhan mengatakan sudah dituliskan dalam batin mereka. Ya kan? Dalam hati mereka. Tetapi secara kognitif juga perlu juga untuk dihafal supaya kalau orang Batak bilang kan somalna dopiamna, semakin terbiasa dia semakin bisa hidup di dalam yang dihafalnya tadi. Tapi mungkin ada kaitannya juga pengajaran iman dalam keluarga seperti tema tahun ini di HKBP, tema pelayanan 2026 ini. Bagaimana menyadarkan atau memberitahukan kepada jemaat kita bahwa memang setiap orang Kristen di dalam hatinya sudah terpatri atau dituliskan oleh Tuhan sendiri. Nah, bagaimana itu untuk menyadari itu saja? Itu sebabnya memang seperti Bapak jelaskan tadi tentang ada anak-anak berantem, orang tua langsung jangan mau dibully. Nah, itu istilah sekarang ya Bapak ya. Jangan mau dibully. Kalau kau tumbuhkan aja. Kita bukan lemah. Balas. Balas saja. Itu karena memang bully gitu kan. Nah, dan itu mungkin mempengaruhi dia dari kecil sampai besar nanti. Nah, bagaimana saat ini terlebih lagi di tengah perkembangan teknologi internet sekarang, anak-anak itu tidak hanya lagi belajar dari sekolah, orang tua atau dari gereja, juga lebih banyak dari media sosial. Dan itu pasti sangat mempengaruhi secara bawah alam sadar anak-anak tentang pengetahuan, dan itu bisa dilakukannya. Nah, bagaimana mungkin kita ya bantu jemaat kita ini Bapak ya? Ada bisa dijelaskan Bapak? Mungkin kira tips ya. Dari firman Tuhan. Mungkin, Tentu saja dari firman Tuhan. Iya, yang pertama yang mungkin boleh saya berikan tipsnya adalah HKBP juga tahun ini dalam program kerjanya tentang memunculkan adanya ibadah
keluarga, Keluarga, ya khusus betul. keluarga di luar dari pertanggungan WIK Iya. atau sektor masing-masing, Mm-mm. tapi ada program kerja yang khusus eh, ibadah Ibadah keluarga. pertanggungan keluarga di Mm-mm. rumah masing-masing. Saya melihat ini kepada arah ini mempersatukan keluarga Mm-mm. yang mungkin dalam kesehariannya, contoh si ayah eh, sibuk dengan pekerjaannya, si ibu, anak, demikian juga anak sibuk mengambil kesibukan masing-masing. Mungkin lewat ibadah keluarga ini lebih konkretnya kepada mengarahkan kesatuan kembali. Mm-mm. Kesatuan kembali artinya bagaimana membangun hubungan pribadi dengan Allah itu sendiri, artinya ketaatan hati kita kepada Allah lewat doa bersama kita, mungkin bersama keluarga. Yang berikut eh, mungkin yang bisa saya kasih adalah berikan tentang tips itu adalah tentang mungkin dalam keluarga tentang hal pengampunan itu tadi, menggumuli tentang teks kita ini soal pengorbanan dan pengampunan yang dilakukan Yesus itu sendiri. Lalu yang terakhir, bahwa mungkin di tengah-tengah keluarga itu lewat ibadah itu ada transformatif karakter. Mm-mm. Karakter itu dengan bisa berkumpul bersama, Iya. ada di situ transformatif karakter baik kepada si anak, si ayah, dan si mungkin demikian Inang yang bisa Iya. saya berikan. Eh, hubungan yang intim di tengah keluarga Iya, akan membentuk karakter pasti berbeda dengan orang yang tidak pernah melakukan hubungan atau relation dengan keluarga. Mungkin begitu Bapak ya. iya, Sama halnya hubungan yang intim dengan Tuhan itu berbeda orangnya dengan orang yang tidak pernah berhubungan dengan Tuhan. Pasti berbeda kenampakannya secara jasmani juga, apalagi secara rohani. Mungkin begitu ya Bapak iya. ya. Nah, terima kasih Bapak ya, penjelasannya luar biasa. Firman Tuhan ini tentang kasih Allah besar akan dunia ini. Tadi Bapak Pendeta juga sudah menjelaskan bagaimana memang kasih Tuhan itu tetap setia apapun yang terjadi, badai apapun yang melanda, tetap kasih setia Tuhan itu pasti setia. Meskipun manusia mengingkari, tidak setia, tetapi Allah itu setia. Tidak dipengaruhi oleh waktu, tidak dipengaruhi oleh hukuman, tidak dipengaruhi oleh dosa, tidak dipengaruhi apapun. Kasih Allah itu setia. Begitu ya Bapak ya, luar biasa. Dan itu juga yang harus kita sampaikan kepada keluarga kita, baik suami maupun istri dan juga anak-anak. Supaya tidak ada, apalagi dalam keluarga ya Bapak ya, di zaman media sosial sekarang gampang sekali tergoyahkan keluarga Kristen. Sekalipun dia keluarga Kristen, selalu terancam untuk ketidaksetiaan. Iya, Ya kan benar. Bapak ya? Iya, benar. Dan ketidaksetiaan itu juga bisa mencakup atau berpengaruh kepada anak-anak. Mungkin bisa Bapak kasih aplikasi dikit tentang bagaimana keluarga yang setia sesuai dengan panutan dari kasih Allah supaya tidak terjadi ini kan masalah perselingkuhan dengan perceraian ini sangat banyak Bapak karena pengaruh media sosial. Mungkin bisa bantu. Iya, terima kasih Nang. Saya pikir seperti yang saya utarakan tadi atau sebutkan tadi, bagaimana keluarga Kristen itu membangun hubungan intim dalam artian hal positif di dalam Tuhan itu sendiri. Artinya sudah punya kelebihan yang sering punya hubungan intim atau yang kita sebutkan tadi lewat program kerja KBP itu tentang ada perkumpulan bersama, kumpul bersama, curhat bersama, pasti ada kelebihan tersendiri tentang transformatif karakter di tengah-tengah keluarga itu, hubungan intim, keharmonisan keluarga itu sendiri. Artinya inilah yang menjadi inisiatif orang tua mungkin ya di tengah-tengah keluarga, bagaimana membangun hubungan intim, keharmonisan baik antara seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak kepada orang tuanya di tengah-tengah keluarga. Mungkin demikian. Iya, luar biasa. Berarti program HKBP untuk tahun ini mencanangkan ibadah keluarga di setiap
rumah keluarga masing-masing. rumah tangga HKBP itu jalan untuk mengeratkan kembali hubungan suami dan istri, ayah, ibu dan anak, dan juga secara timbal baliknya, dan itu sebagai senjata atau benteng untuk menjauhkan diri dari godaan-godaan yang bisa menghancurkan rumah tangga. Kalau dilakukan itu Bapak Dengan ya. baik, dengan baik. Jika dilakukan ibadahnya. Nah, melalui podcast ini Bapak Ibu, kami serukan, mari kita melaksanakan ibadah keluarga di tengah keluarga kita dalam tahun ini. Supaya apapun tantangannya dari dunia, keluarga kita tetap selamat. Begitu Bapak ya? Ya, benar, Pak. Itu berangkat dari firman Tuhan. Luar biasa Bapak atas penjelasannya, sepertinya kita sudah masuk ke penghujung. Tidak terasa waktunya sudah hampir 25 menit ini. Tidak terasa waktu Iya. mengalir begitu cepat. Tapi firman Tuhan kita sudah terberkati dengan penjelasan Bapak Pendeta. Mungkin ada closing statement yang boleh Bapak utarakan sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan saat Iya, ini. ada dua yang menjadi closing statement dalam podcast epistel ini. Yang pertama, Allah itu kasih dan setia, kita rasakan itu. Maka kita juga sebagai umatnya, orang yang beriman kepadanya harus transformasi karakter, kasih dan setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, seseorang mampu melepaskan pengampunan kepada pelaku kejahatan karena ia merasakan kasih pengampunan Tuhan besar di hatinya. Mungkin demikian, Enang. Oke, Allah itu setia. Jika kamu percaya Allah, maka kamu harus setia. Kamu sudah menerima pengampunan, maka kamu juga harus mengampuni. Ya, luar biasa. Ada dua statement tadi dan itu sangat mempengaruhi kehidupan jika kita melakukannya. Mungkin begitu ya Bapak ya. Ya, Terima benar. kasih Bapak atas waktunya dan Sama-sama, juga penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarga juga. Dan di setiap pelayanan tetap sukacita dan semangat untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama, Untuk Enang. mengakhiri podcast kita hari ini, mungkin saya minta kesediaan Bapak untuk menutup dalam doa. Iya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Kami boleh melangkahkan kaki kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami dalam keseharian kami. Tuhan juga yang membimbing dan mengarahkan dan menuntun kami dalam pemberitaan firman-Mu yang dilakukan lewat podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan jemaat-Mu, secara khusus full-timer dan majelis jemaat di seluruh distrik 20 Kepulauan Riau. Tuhan menuntun, membimbing, dan memberikan keteguhan hati dalam setiap pelayanannya di jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Tuhan HKBP di seluruh HKBP di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang menjadi aktivitas dan pekerjaan mereka, Tuhan mampukan mereka, Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur kepada mereka. Tuhan juga memberkati anak-anak seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Inilah doa yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Inang. Demikian podcast Epistel Minggu 1 Maret 2026 di Minggu Reminiscere.